Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala al-Qur'ana fi syahri Ramadan hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah malikul mannan wa asyhadu anna sayyidina maulana Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Amma ba'du, faqad qala ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa qala sallallahu alaihi wasallam khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allama, yang terbaik di antara kita belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Agama qala sallallahu alaihi wasallam rasuluhu nabiyul karim dzalika syahidin syakirin walhamdulillahirabbil alamin. Bapak Ibu rahimakumullah, alhamdulillah membanggakan sekali. Saya baru pertama kali ini untuk Ramadan tahun ini ketemu kembali dengan Bapak dan Ibu di masjid kita tercinta Jabal Nur ini. Dan dahsyat malam ke-19, betul Pak ya? 19 masih segini membludak jamaahnya, Masya Allah, itu luar biasa. POPBGT atau jempol untuk Bapak dan Ibu. Bapak rahmatullah, tapi catat Bu, yang namanya door prize itu adanya di belakang atau di tengah-tengah sekarang? Di belakang pasti ya. Kalau pengen door prize-nya Ramadan, maka ayo sama-sama kita istiqomah sampai akhir Ramadan. Semoga kita mendapatkan door prize-nya Ramadan, Lailatul Qadar. Ustaz, kalau begitu nanti aja belakangan. Nggak bisa. Sebab tiket kuponnya udah habis duluan. Maka kita terus istiqomah insyaallah sampai dengan sepanjang Ramadan. Akhir Ramadan mudah-mudahan kita mendapatkan keistimewaan Lailatul Qadar. Amin ya rabbal alamin. Kepada Ibu rahimakumullah, singkat waktu kita, khatib hari ini khatib. Saya hari ini ingin mengajak kita merenungkan tema utama di momentum saat ini. Kemarin 2 hari yang lalu kita memperingati Nuzulul Quran 17 Ramadan. Esok hari 21, 23, 25, 27, 29 potensinya Lailatul Qadar. Dua-duanya adalah Nuzulul Quran. Bapak dan Ibu rahimakumullah, paling awal pertanyaan pemantiknya. Yang mana yang benar? Apakah Al-Quran turun pada Nuzulul Quran 17 Ramadan atau Lailatul Qadar? Jawabannya kita sudah kupas kaji dalam di hari Senin malam Selasa Bapak, bahwa ternyata Allah menggunakan 2 terminologi, anzala dan nazzala. Allah menyatakan turunnya Al-Quran pada malam Lailatul Qadar menggunakan pola pertama, anzala. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Apa maknanya? Maknanya adalah Allah turunkan Al-Quran sekaligus mujmalan. Dari mana? Min lauh mahfuz ila baitil izzah. Dari lauh mahfuz arasy Allah Subhanahu wa taala ke langit bumi, Baitul Izzah namanya. Itu pada malam Lailatul Qadar. Ustaz, Lailatul Qadar kan 21, 23, 25, 27, 29. Kok kita peringati 17 Ramadan? Bapak dan Ibu rahimakumullah, kapan waktunya persisnya? Nobody knows. Tidak ada yang tahu. Itu sebab kita tidak peringati Nuzul Quran pada Lailatul Qadar 21 atau 23, 25. Tidak. Kapan kita peringati? Kita peringati 17 Ramadan. Itu dari mana sumbernya? Bukan ngarang-ngarang, Pak. Ada Al-Qur'annya. Yaumal taqal jam'an, yaumal furqan, yaumal taqal jam'an. Sejarah mencatat bahwa Nabi SAW menerima wahyu pertama kali bukan Lailatul Qadar, karena kita nggak tahu kapan terjadinya. Tapi yang tercatat dalam sejarah ada pada malam 17 Ramadan, Pak, di mana? Gua Hiro, ada catatannya. Lalu apa surat pertamanya, ayat pertamanya? 5 ayat pertama surah Al-Alaq. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Kapan waktunya? 17 Ramadan, bertepatan dengan bertemunya 2 pasukan bertempur hebat di perang pertama, perang Badar. Tahunnya tahun kedua Hijriyah. Tahunnya memang beda, tapi tanggalnya adalah tanggal 17 Ramadan. Itu sebab kita peringati Nuzulul Quran pada malam 17 Ramadan. Ustaz, dari mana itu sumbernya, inspirasinya? Al-Quran menggunakan pola kedua. Pola keduanya namanya nazzala. Wazannya fa'ala yufa''ilu taf'ilan, nazzala yunazzilu tanzilan. Satu di antara maknanya, satu di antara faidahnya adalah ditakfir, menunjukkan makna banyak berulang-ulang. Kenapa kita peringati Nuzul Quran pada 17 Ramadan? Karena itu kali pertama baginda Nabi menerima wahyu dan terus berulang.
Bukan cuma sekali sekaligus, bukan. Munjaman tadarrujan, berangsur-angsur selama 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Gampang yang inget Pak. Persisnya 23 tahun sejak usia Nabi 40 sampai usia menjelang wafatnya beliau. Bapak dan Ibu rahimakumullah, ini pemahaman yang perlu kita sama-sama miliki bersama sehingga kemudian gak berantem. Kemarin pada tanggal 17 Ramadan masih ada aja orang yang share WA Pak. Nuzulul Quran bukan sekarang, entar Lailatul Qadar. Masya Allah. Pak, kalau luas ilmunya, insya Allah luas hatinya, lapang hatinya, luas kita mengambil sikap dan tindakan, gak gampang menyalahkan orang. Baik Bapak rahmatullah, ini bagian yang pertama. Bagian yang keduanya, singkatnya waktu kita, saya ingin masuk momentumnya Lailatul Qadar, nuzulul Quran, turunnya Al-Quran. Kita renungkan ayat-ayat pertama Al-Quran yang Allah turunkan kepada baginda Nabi. Bapak Ibu, karena memang ayat-ayat pertama ini luar biasa inspiratif, memotivasi kita umat Islam untuk menjadi orang yang cerdas akal fikirannya. Betapa tidak, kata pertama, ayat pertama yang Allah turunkan kepada baginda Nabi, kata perintah. Perintahnya Iqra. Kita sering terjemahkan bacalah. Bapak, di kajian kita Senin malam Selasa, kita sama-sama bedah kata qoro'a. Ternyata makna awalnya bukan membaca, Pak. Kata qoro'a itu makna awalnya adalah mengumpulkan, jama'ah. Mengumpulkan apa? Mengumpulkan informasi, referensi, data dari apa yang dibaca. Itulah namanya qira'ah, bacaan. Kalau hanya membaca teks, maka yang lebih tepat dalam bahasa Arab namanya tilawah. Kala yatslu tilawatan, artinya follow, ittaba'a, mengikuti. Mengikuti huruf demi huruf, kata demi kata, kalimat demi kalimat, maka diterjemahkan sebagai membaca. Cuma karena makna awalnya mengikuti, maka tilawah itu hanya membaca teks. Musabaqah tilawatil Quran yang dinilai cuma bagusnya bacaan. Adapun qiraah, Pak, perintah Iqra itu perintah untuk menggali ilmu pengetahuan dan teknologi. Bukan sekedar membaca teks tapi juga membaca konteksnya. Bukan hanya membaca yang tersurat tapi juga yang tersirat di baliknya. Bukan hanya membaca ayat qauliyah yang diucapkan tapi juga ayat qauliyah seluruh yang ada di alam semesta ini, ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala semuanya, Pak. Bahkan ada pada diri kita masing-masing. Inilah istimewanya kata pertama yang Allah pilih kepada baginda Nabi SAW, motivasi kita umat Islam untuk meraih ilmu pengetahuan dan teknologi lebih tinggi. Satu, hari ini kesempatan kita satu ayat pertama saja. Iqra, bacalah, belajarlah setinggi-tingginya. Tapi bismi rabbika. Bapak Ibu, perintah belajar setinggi-tingginya ini di samping didampingi oleh ismi rabbika, dengan nama Tuhan. Apa maknanya ini? Maknanya, hai umat Islam, apalagi generasi muda, yang masih sekolah, masih kuliah, belajarlah setinggi-tingginya sampai ke luar negeri kalau perlu, keluar pulau, keluar kota, keluar planet kalau ada. Tapi bismi rabbika, jangan pernah tinggalkan nama Tuhanmu. Belajar ilmu apapun silakan, tapi tetap sertakan nilai-nilai agama di dalamnya. Kalau kita belajar setinggi-tingginya dengan segala macam disiplin ilmu, tapi tetap menyertakan nilai agama, insya Allah kita tidak akan tersesat jalan. Sebaliknya justru kita akan semakin menemukan Tuhan, menemukan Allah Subhanahu wa taala, fakta nyata, bukti nyata kebenaran agama melalui ilmu pengetahuan yang digalinya. Sampai kemudian kita menemukan kesimpulan, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Tidak ada satupun yang Allah ciptakan di muka bumi ini sia-sia. Ini kalau kita menyertakan bismi rabbik. Sebaliknya kalau kita belajar tapi tidak menyertakan nilai agama, khawatirnya kita seperti penemu para ilmuwan luar sana. Mereka semakin tinggi ilmunya, semakin jauh dari agamanya, bahkan menjadi ateis, tidak bertuhan. Ini pesan bismi rabbik. Yang istimewa lagi adalah ayat pertama ini ditutup dengan kalimat allazi khalaq, yang menciptakan. Bacalah, belajarlah setinggi-tingginya, sertakan nilai-nilai agama. Allazi khalaq, yang menciptakan. Apa pesannya ini? Hai umat Islam, belajarlah setinggi-tingginya segala macam disiplin ilmu sampai kamu menjadi pencipta. Allazi khalaq. Kamu menjadi penemu, menjadi ekspor di bidangnya, menjadi founder, menjadi inovator, atau bahasa lainnya.
Bapak Ibu, jadi luar biasa ayat pertama ini supportnya untuk kita umat Islam untuk meraih ilmu pengetahuan dan teknologi, nggak nanggung. Jangan cuma sekedar sekolah, tapi harus jadi ahli. Jangan cuma sekedar kuliah, tapi harus sampai menjadi ahli, profesor, doktor di bidang tertentu. Ya, sehingga kemudian kita nanti kalau lebih banyak kita punya ilmu, ahli di bidangnya, mudah-mudahan harapannya kita lebih banyak manfaatnya untuk sesama manusia. Dan itu persis pesan Nabi, khairun nas anfa'uhum linnas. Manusia terbaik adalah manusia yang paling banyak manfaatnya untuk sesama manusia. Mudah-mudahan yang pendek singkat ini memotivasi kita Bapak Ibu untuk terus belajar lagi dan lagi, ngajinya jalankan terus Pak. Alhamdulillah Jabal Nur punya banyak program kegiatan, punya program proyek kajian. Ikuti, insya Allah itu manfaat untuk diri, keluarga, masyarakat, lingkungan, bangsa, negara, terutama menjadi pejuang agama. Amin. Ya Allah.